Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Juli dengan NIM 22123070. Selanjutnya yaitu coding kedua, di mana import pandas ASPD itu untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame, kemudian import NP itu untuk operasi array atau fungsi numerik, kemudian Sclaren itu untuk digunakan untuk pembelajaran mesin. Kemudian kita akan membuat dataset simulasi di mana datanya ada supplier ID atau ID supplier atau ID pemasok, di mana diacak 1 hingga 9. Kemudian delivery time atau waktu pengiriman diacak dari 1 sampai 14 hari. Kemudian quality score yaitu kualitas produk. Kemudian price itu harga produk per unit. Kemudian risk accurate itu resiko yang terjadi. Di sini ada DP sama dengan PD titik data frame, itu dataset yang dimasukkan ke dalam data frame. Kemudian memisahkan fitur dan target, di mana X yaitu fitur atau variabel independen, di mana di dalamnya ada supplier ID, delivery time, quality score, dan price. Kemudian Y yaitu target atau variabel dependent, di mana di dalamnya ada risk accurate. Selanjutnya membagi data menjadi training set dan test set, di mana training setnya itu 80% untuk melatih model, kemudian test setnya 20% untuk menguji model. Kemudian random state 4 sama dengan 42 itu untuk memastikan setiap pembagian data konsisten setiap kali data dijalankan. Kemudian melatih model gradient boosting classifier, di mana N estimator yaitu jumlah pohon keputusan yang digunakan. Kemudian random state sama dengan 48 itu memastikan konsisten, hasil yang konsisten. Kemudian model titik fit X train Y train itu melatih model menggunakan training set. Kemudian memprediksi resiko pada test set, di mana Y pred sama dengan model titik predik X text itu memprediksi nilai target atau resiko pada data test set. Kemudian mengepolasi model Aquari sama dengan Aquari score Y test, dan Y pred itu menghitung akurasi model prediksi. Kemudian printf akurasi atau akurasi itu untuk mencetak akurasi. Kemudian print classification report Y test Y pred itu menampilkan materi evaluasi. Kemudian selanjutnya itu fungsi tujuan meminimalkan biaya mitigasi resiko, di mana depth cost function dalam kurung X itu sama dengan adalah array di mana X itu adalah array yang mempresentasikan jumlah unit alokasi untuk 3 strategi mitigasi resiko, di mana return 10 kali X dalam kurung 0 tambah 20 kali X dalam kurung 1 tambah 30 dalam kurung kali X dalam kurung 2. Kemudian batasan total sumber daya terbatas, di mana bounds itu membatasi nilai variabel X pada rentan tertentu, di mana strategi 1 yaitu 0 sampai 40 unit, strategi 2 0 sampai 50 unit, dan strategi 3 0 sampai 30 unit. Selanjutnya yaitu menjalankan algoritma simulatif annealing. Selanjutnya itu menjalankan algoritma simulasi annealing, di mana conversion itu fungsi untuk meminimalkan biaya.
Kemudian about itu untuk rentang nilai yang diperbolehkan untuk setiap variabel. Kemudian print optimal allocation result X itu alokasi optimal untuk setiap strategi. Kemudian print F minimum cost ration pun itu untuk biaya minimum mitigasi resiko. Jika di run hasilnya yaitu akurasinya itu 0,495, sedangkan optimal allocation-nya itu 000, kemudian minimum cost-nya itu 0,0. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kelebihan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.